Kembali di Net 10, ada dua pilihan moda transportasi bagi warga atau wisatawan untuk menuju ke Pulau Seribu. Kapal yang disediakan pemerintah atau pihak swasta. Lalu ini seperti apa ya Peter ya, fasilitas yang menjadi tulang punggung masyarakat di Kepulauan Seribu dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari? Dan berikut penelusuran dari Alvin Kobulsyah dan Sigit Wicaksono selengkapnya. Ke depan untuk masyarakat Jakarta, khususnya Pulau Seribu, bahkan Gubernur sudah menyampaikan naik kapal gratis, naik Transjakarta gratis, mulai per Januari 2016, gitu ya. Nah, untuk kapal yang kaitannya dengan subsidi pemerintah tadi, yang kaitan sewa per mil. Inilah suasana dermaga Kali Adem di Muara Angke, Jakarta Utara pada hari kerja. Kerumunan warga pulau dan wisatawan melebur menanti keberangkatan perahu menuju berbagai pulau di Kepulauan Seribu. Terdapat dua pilihan transportasi bagi warga pulau dan wisatawan menuju gugusan Kepulauan Seribu. Perahu tradisional yang dikelola warga pulau atau kapal cepat bertajuk Kerapu yang dikelola pemerintah. Setidaknya sekali dalam seminggu warga Kepulauan Seribu mengunjungi Jakarta Daratan untuk membeli sembako dan keperluan sehari-hari. Dengan tarif ongkos relatif sama dengan kapal tradisional antara Rp40 hingga Rp55.000, kapal pemerintah yang sedianya ditujukan bagi warga pulau cenderung kurang diminati meski waktu tempuh lebih cepat. Kapasitas yang kecil serta batasan berat barang bawaan menjadi alasan. Ya mungkin lebih kapal tradisional lebih dipilih oleh warga dikarenakan ya agak leluasa dia menempatkan barang, karena kapal kerapu itu untuk bagasi ataupun barang yang dibawa ditentukan beratnya, itu aja. Tidak diutamakannya warga pulau untuk mengisi kapal kerapu turut disampaikan oleh warga. Dan lagi masalah kerapu kayaknya terbatas ya, kira-kira 20-an. Dan lagi untuk tamu aja saya pikir yang diutamakan. Transportasi yang murah dan berjadwal lebih dari sekali dalam sehari adalah harapan warga Kepulauan Seribu. Lebih terkenalnya cita-cita pencanangan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata kelas dunia menimbulkan satu pertanyaan. Bagaimana kualitas fasilitas dasar bagi warga Kepulauan Seribu itu sendiri? Kalau untuk transportasi yang dikelola oleh masyarakat, memang penuh dengan keterbatasan ya. Terutama memang mereka dalam hal operasional. Jadi untuk menunggu supaya kosnya tertutup, dia harus nunggu banyak penumpang. Jadi kadang-kadang kita yang membutuhkan waktu cepat, jadi agak terhambat. Pulau Pramuka sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan Kepulauan Seribu memiliki kendala khusus perihal transportasi. Kegiatan belajar mulai dari SD, SMP hingga SMA menuntut transportasi yang aman dan tepat waktu bagi para siswa dan perangkat sekolah. Bertumpuknya siswa dalam satu perahu hingga duduk di atap adalah pemandangan sehari-hari di Pulau Pramuka. Mungkin kurang banyak, karena bedanya antara yang negeri sama yang misalnya SMP sama MTS, saya ngajar di MTS, cuma ada satu kapal buat kami, dan itu pun kami biaya sendiri. Selain keperluan kapal laut sehari-hari, alternatif moda transportasi udara bagi warga atau wisatawan menuju Kepulauan Seribu pun belum terbangun kembali. Sebenarnya sejak tahun 90-an telah terbangun landasan sepanjang 900 meter di Pulau Panjang sekitar 60 menit dari Pulau Pramuka. Namun landasan yang mampu didarati pesawat kapasitas 44 orang ini terakhir kali digunakan pada tahun 1996. Kini landasan cenderung tidak terurus meski sejumlah rencana pengembangan telah disiapkan dari tahun ke tahun. Jadi setelah terbentuknya Pulau Seribu, dalam rangka kita meningkatkan para wisata di Pulau Seribu, nah ini rencana kita perpanjang dengan harapan pesawat yang bisa mendarat maupun take off di sini lebih besar, lebih panjang, sehingga penumpangnya lebih banyak, dan area cakupannya kita berharap dari Semarang, dari Bandung itu bisa taman dari sana bisa langsung ke Pulau Seribu.
Dengan banyaknya aspirasi seputar kualitas transportasi bagi warga Kepulauan Seribu, Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo optimis untuk perbaikan transportasi yang signifikan pada tahun 2016 ini. Pengalaman Bapak memimpin di sini, kira-kira aspirasi warga apa tentang transportasi yang sudah Bapak tangkap? Salah satu aspirasi terkait dengan perbaikan transportasi, masyarakat Pulau Seribu minta pertama transportasi anak sekolah. Kita akan perbaiki ya, kaitannya misalkan dari Pulau Pramuka ke Panggang, ke Tidung, kita sudah siapkan. Dan alhamdulillah 2016 ini ditampung oleh Sudin atau Dinas Perhubungan. Mungkin akan ada kapal-kapal untuk perbaikan kapal anak sekolah dengan gratis. Kalau dari warga yang lain di luar anak sekolah? Di samping anak sekolah, aspirasi masyarakat Pulau khususnya adalah terkait dengan harga-harga barang di Pulau Seribu itu rata-rata hampir 10% lebih mahal dari di darat. Kendalanya salah satu masalah transportasi. Kemudian aspirasi lain juga masyarakat ingin ada kapal yang dipisahkan antara barang dan orang. Kemudian juga yang pasti adalah jam kapal itu harus diperbanyak volume. Ini tadi sekaligus temuan di lapangan saat kami tadi di Muara Angke. Tadi kita wawancara warga, kenapa lebih milih naik kapal tradisional ketimbang misalnya kapal pemerintah, kapal kerapu dan lain-lain. Alasannya karena di kerapu kita nggak bisa bawa barang. Ya, mungkin itu juga nyampe di Bapak karena tadi Bapak sampaikan ya, akan ada pemisahan kapal, barang dan penumpang. Menanggapi hal ini kira-kira apa yang bisa dilakukan atau apa yang sudah disiapkan? Saya melihat memang benar bahwa sampai saat ini angkutan barang sama orang masih satu. Khususnya kapal-kapal tradisional tadi, kapal ojek ya. Ini yang menurut saya ini tidak layak lah. Apalagi kalau pulau ini ingin dijadikan jadi pusat pariwisata, maka harusnya terpisah. Perbaikan kualitas transportasi bagi warga Kepulauan Seribu memang baiknya mendahului cita-cita menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi utama wisata kelas dunia milik DKI Jakarta. Kami pun turut mengundang Anda untuk turut serta menjadi jurnalis warga dengan mengirimkan video seputar kepentingan publik ke netcj.co.id. Alvin Kobulsyah, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET.